Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 11 SMK Ma'arif N1 Wangon. Dan kalian tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan saat yang mungkin menyedihkan saat ini, yaitu pandemi. Tapi saya mengharapkan kalian tetap semangat menjaga kesehatan ya. Tetap kalau pergi-pergi mungkin menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya kalian, biar kalian tetap sehat. Mungkin sebelum ibu ke materi di sini, mungkin seperti kemarin ya, mungkin materi-materi yang sudah ibu sampaikan tolong untuk dicermati ya, betul-betul ya, karena ini sangat-sangatlah berguna bagi kalian lah paling tidak. Dan di sini sedikit ibu akan menerangkan materi PKK, yaitu dengan tema sikap dan perilaku wirausaha. Perlu kalian ketahui bahwa negara Indonesia ini sebagian besar dan memang banyak sekali yang punya potensi sebagai wirausaha. Maka dari itu mungkin kalian perlu tahu ya, apa sih pengertian dari wirausaha itu sendiri, atau mungkin kewirausahaan. Di antaranya dengan tema di sini sikap dan perilaku wirausaha. Adapun pengertian wirausaha di sini adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dalam memperkenalkan barang atau jasa dan membentuk organisasi baru dan mengelola bahan baru ya, bahan baru atau bahan baku. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa orang yang berarti di sini orang yang punya suatu kemampuan ya, di sini punya suatu prestasi ya, ingin mendobrak ya, atau karena dia punya suatu kesempatan ingin memajukan dalam bidang ekonomi, di mana di sini seorang wirausaha ingin memperkenalkan adanya barang, terus adanya jasa, adanya modal. Nah, di mana di situ dalam satu wadah, yaitu adanya organisasi baru, di mana di sini seorang wirausaha itu akan mengelola ya, contohnya mengelola dari bahan baku, setengah jadi, dan menjadi barang jadi, di mana nantinya barang tersebut akan ya dipasarkan atau untuk memenuhi kebutuhan manusia yang membutuhkannya. Itu pengertian wirausaha. Jadi ini merupakan bagian daripada roda perekonomian. Terus pengertian wirausaha yang kedua ya, bahwa orang yang menciptakan suatu karya di mana karya tersebut punya manfaat bagi masyarakat. Ya, ini maksudnya bahwa orang menciptakan suatu hasil atau karya di mana karya tersebut atau hasil tersebut punya manfaat bagi masyarakat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya betul ya, misalnya kayak kita memerlukan contohnya untuk melengkapi kehidupan kita sehari-hari karena memang dibutuhkan ya, contohnya ya sembako kan ibarat kebutuhan kita sehari yang memang harus ada ya. Nah, misalnya seorang wirausaha di sini memproduksi mungkin minyak, gula, terigu. Nah, itu kan juga sudah termasuk bagian untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, itu pengertian dari wirausaha. Terus poin yang kedua ya, yaitu pengertian dari kewirausahaan. Nah, ini apa maksudnya ya dengan adanya istilah kewirausahaan di sini adalah sikap jiwa dan mental yang selalu aktif berusaha guna meningkatkan hasil karya untuk meningkatkan penghasilan. Nah, jadi pada dasarnya bahwa kita sebagai seorang wirausaha itu punya jiwa semangat ya, mental yang baik, yang bagus ya, yang punya prestasi ya. Jadi sikap jiwa, tetap mental, dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun, tetap dari ide-ide pikiran kita, di mana selalu aktif ya,
selalu aktif untuk meningkatkan hasil karya. Nah, berarti di sini untuk menciptakan hasil karya guna mencapai suatu penghasilan. Nah, penghasilan di sini walaupun mungkin ya penghasilannya step by step, sedikit demi sedikit, tapi ya itu menginginkan bahwa sebagai seorang wirausaha itu ada peningkatan atau lebih maju lagi. Kan begitu ya anak-anak. Terus pengertian wirausaha yang kedua ya, yaitu proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu, dengan kegiatan disertai adanya modal dan jasa, dan punya adanya suatu risiko. Nah, ini maksudnya apa? Pengertian yang kewirausahaan yang kedua di sini bahwa proses menciptakan sesuatu, yaitu tadi saya katakan menciptakan sesuatu yaitu menghasilkan suatu produk atau karya ya, dengan adanya ketentuan waktu ya, terus adanya modal, adanya barang, adanya jasa, di mana semuanya itu saling berkesinambungan atau yang harus ada. Kalau tidak ada semua itu ya nanti tidak saling melengkapi dan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, dari semuanya itu otomatis nanti dalam dunia usaha itu pasti adanya suatu risiko. Ya, yang jelas risiko-risiko yang nanti dihadapi oleh seorang wirausahawan bahwa kita sebagai seorang wirausaha harus siap baik itu risiko kecil, sedang, berat. Kita berusaha untuk menghadapi, di mana kita mencari suatu solusi ya atau penyelesaian. Sekaligus itu masalah berat tetap kita harus hadapi, karena dengan ada seorang kewirausahaan tetap kita harus siap apapun risikonya ya. Nah, itu pengertian dari kewirausahaan. Terus saya lanjutkan bahwa adanya ciri-ciri kewirausahaan. Di antaranya satu ya, fokus yang terkendali. Nah, ini maksudnya apa? Fokus terkendali, bahwa seorang wirausaha harus fokus ke depan ya. Fokus ke depan, dengan adanya fokus otomatis dalam menjalankan itu akan terarah, jelas ya, dan menginginkan mencapai adanya suatu tujuan ya, tujuan yang kita inginkan. Nah, itu ya. Itu namanya fokus. Jadi konsentrasi. Terus yang kedua, bahwa berenergi yang tinggi. Nah, berenergi yang tinggi di sini maksudnya bahwa kita sebagai seorang wirausaha punya jiwa semangat yang tinggi ya. Paling tidak di sini yaitu tadi punya kemampuan yang tinggi ya, banyaknya ide, gagasan, tidak mengenal lelah. Nah, itu termasuk berenergi yang tinggi. Terus yang ketiga yaitu percaya diri. Nah, jadi seorang wirausaha itu perlu adanya percaya diri ya anak-anak. Dengan adanya percaya diri otomatis kan dalam kita menjalankan itu kita punya sikap berani ya, mungkin tidak malu lah ya. Terus kita untuk mempermudah dalam komunikasi dengan mitra kita, yaitu perlu adanya percaya diri, harus ada malah ya. Dengan percaya diri otomatis kita melangkah, kita melakukan suatu proses ya, itu tetap dituntut harus punya sikap percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun gitu ya, dengan adanya percaya diri. Terus yang keempat itu adanya orientasi terhadap tindakan. Nah, ini maksudnya apa? Orientasi kepada tindakan di sini bahwa dalam dunia usaha itu tidak terlepas dari adanya tindakan atau pelaksanaan. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan planning atau rencana dalam usaha kita. Otomatis dalam suatu planning kan tahapan demi tahapan kita itu harus melakukan apa. Nah, itu otomatis perlu diperhatikan secara urut, secara struktural. Itu perlu adanya suatu tindakan yang harus dilaksanakan atau dilakukan guna mencapai suatu usaha yang lebih maju dan lebih baik gitu ya. Terus yang kelima itu punya kemampuan. Nah, berarti di sini seorang wirausaha harus punya kemampuan ya. Kemampuan di sini mungkin pandai berkomunikasi ya. Terus di sini banyaknya ide, gagasan ya, punya
punya sikap yang bijaksana atau mungkin punya wibawa ya, terus dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu dituntut harus adanya punya suatu kemampuan. Itu sangat penting. Dengan adanya kemampuan mungkin secara pengetahuan atau IQ, kita nanti bisa diterapkan dalam dunia usaha kita, dimana sesuai dengan yang kita lakukan dalam dunia usaha tersebut ya, sesuai dengan mungkin kemampuan saya ya. Saya sebagai seorang wirausaha nanti akan diterapkan secara langsung di dalam suatu pelaksanaan proses semua yang ada dalam suatu usaha. Itu sangat-sangatlah bermanfaat bagi manusia. Terus untuk selanjutnya yaitu adapun tujuan kewirausahaan. Nah, di sini paling tidak kan seorang wirausaha harus punya suatu tujuan kan. Di antaranya satu ya. Tujuan pertama yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Betul. Jadi kita terutama di Indonesia atau mungkin di Banyumas lah ya. Di sini paling tidak menginginkan adanya seorang wirausaha yang betul-betul punya kemampuan atau sebagai seorang wirausaha yang punya kualitas yang tinggi. Dengan punya kualitas yang tinggi otomatis nanti istilahnya kita akan dipercaya oleh mitra-mitra yang lain ya. Terus yang kedua yaitu mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi di sini tujuan daripada kewirausahaan adalah untuk mewujudkan kemampuan. Jadi kemampuan bagi seorang wirausaha itu seperti apa ya? Nah, paling di sini seorang wirausaha betul-betul harus punya kemampuan yang tinggi. Dengan adanya kemampuan yang tinggi otomatis mungkin kita punya anak buah atau punya pegawai. Nah, kemampuan kita bisa disalurkan ya, baik itu mungkin proses dalam pembuatan suatu produk, mungkin bagian administrasinya atau mungkin bagian humasnya atau bagian akuntansinya dan lain sebagainya. Jadi seorang wirausaha di sini nanti dengan adanya kemampuan tersebut nanti bisa diterapkan dalam dunia usaha kita ya. Jadi itu. Terus untuk berikutnya yang ketiga yaitu membudidayakan semangat sikap perilaku dan kemampuan kewirausahaan. Jadi di sini paling tidak seorang wirausaha itu untuk punya sikap perilaku dan kemampuan, berarti sikapnya tetap semangat, punya sikap yang baik ya, punya kesopanan atau attitude. Terus perilaku kita dalam mungkin menjalankan roda wirausahanya itu bagaimana, karena bagaimanapun kita sebagai seorang wirausaha nanti akan dicontoh oleh pegawai-pegawai kita atau mungkin anak buah kita. Jadi betul-betul membudidayakan sikap-sikap yang baik itu dari sikapnya, perilaku dan kemampuannya gitu ya. Itu termasuk tujuan daripada kewirausahaan ya. Terus mungkin ini untuk yang terakhir yaitu manfaat wirausaha. Jadi di sini dengan adanya tujuan berarti ada manfaatnya ya. Di antaranya manfaat dari kewirausahaan satu ya, yaitu berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuan. Nah, berarti di sini berusaha memberikan bantuan. Nah, bantuan di sini bahwa dengan adanya wirausaha, kita sebagai seorang wirausaha bisa menghasilkan suatu karya di mana karya di sini atau bisa berbentuk produk bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, bagi manusia di sini termasuk suatu kebutuhan yang nantinya akan betul-betul yang diperlukan oleh masyarakat atau manusia. Dan di samping itu juga kita sebagai seorang wirausaha perlu dengan sekeliling kita, yaitu karena di sini dengan kita peduli dengan sekeliling kita otomatis itu termasuk bentuk sosial kita ya terhadap lingkungan. Terus manfaat yang kedua yaitu
menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Betul ya, dengan adanya manfaat wirausaha otomatis kita mendirikan suatu usaha yang pertama karena kita membutuhkan tenaga kerja, otomatis kita sebagai seorang wirausaha berarti bisa mengurangi adanya pengangguran mungkin yang ada di sekitar kita. Jadi yang mungkin tadinya banyak nganggur ya, mungkin terus adanya seorang wirausaha membutuhkan pegawai, nah kita rekrut, nah itu udah termasuk daripada mengurangi pengangguran ya. Jadi betul-betul peduli dengan orang-orang, di mana mungkin orang tersebut membutuhkan pekerjaan, di mana kita dengan membuka suatu usaha terus bisa bermanfaat bagi manusia ya. Jadi di sini betul-betul sangat mengurangi adanya pengangguran. Terus yang ketiga ya, yaitu memberikan contoh bagaimana cara bekerja yang baik. Betul. Jadi di sini seorang wirausaha paling tidak harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik terhadap mungkin para pegawainya ya, atau staf-stafnya ya, atau anak buahnya. Nah, betul-betul memberikan contoh yang baik, bagaimana cara kerja yang baik ya, bagaimana cara kerja biar efektif, efisien, tetapi menghasilkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan tidak terlalu banyak memakan waktu ya. Jadi betul-betul kita memberikan suatu arahan terhadap para pegawainya bagaimana cara kerja yang baik. Itu nanti bagi para pegawai itu insya Allah adalah ya tata urutan, mungkin dari awal dia masuk terus sudah masuk, nah itu kan ada istilahnya, biasanya itu ada istilah di training ya, training. Nah dengan adanya kadang-kadang istilah training itu selama mungkin 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan tergantung dari seorang wirausaha itu sendiri. Nah itu nanti pegawainya bagus atau tidak cara kerjanya, nah bisa dilihat dari pada masa-masa training itu. Jadi mungkin materinya itu saja ya tentang sikap dan perilaku wirausaha. Jadi insya Allah paham ya anak-anak, khususnya kelas 11 SMK Ma'arif NU1 Mangun. Itu untuk semua jurusan ya. Jadi di sini saya mengharapkan kalian bisa menyimak materi ini dengan baik ya. Terus kalian betul-betul rajin belajar, apalagi di masa pandemi seperti ini jarang untuk tatap muka di sekolah. Jadi saya mengharapkan kalian tetap semangat ya, semangat dan menjaga kesehatan. Mungkin materi dari saya ya, dari Ibu Elis selaku pengampu PKK kelas 11, mungkin hanya itu saja. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.